Di video kali ini gue mau cobain salah satu konro bakar paling hits di Kelapa Gading, Sop Konro Kareboshi. Mereka serving konro dengan ukuran besar, terus dibakar dan dilumurin bumbu kacang kayak gini. Dan disajiinnya juga barengan sama kuah kaldunya yang looks-nya ireng gini coy. Dan ini ratingnya juga tinggi banget. Makanya gue pengen jajal, apakah ratingnya sesuai sama kualitas yang gue dapet. Ya, sekarang gue udah ada di depan Konro Kareboshi ya. Dan emang dia tuh ratingnya tinggi banget. Kebetulan saya juga belum makan siang, jadi kita cobain aja. Yuk, let's go. Ya, ini untuk menu-menunya udah ada di hadapan gue. Tidak menu-menunya sih, menunya. Karena gue cuma pesen konro bakar doang. Ada sih dessertnya, tapi gue minta request dikeluarin terakhir. Dan lu bisa lihat di sini coy. Di sini konro bakarnya setupnya buat harga 86.000, lu tuh dapat 2 pentung kayak gini nih. Ini 1, 2. Nah, terus juga gue pesen nasinya. Ini nasi itu harganya 10.000 ya. Bang, kalau makan konro ini pakai kuah gitu kan. Konro bakar pun dikasih kuah, guys. Nih, kayak gini nih. Tuh, kalau bisa lihat ya, kuahnya emang keruh banget. Ini kuahnya tuh pakai kuah dari si rebusan konronya, coy, atau si iganya. Sama untuk minumnya sendiri, gue spill juga harganya buat air mineral ini harganya 7.000. Langsung aja gue pengen cobain, tapi seperti biasa kita bacain nama gelas dulu. Karena udah ada yang nitip nama gelas. Sekarang nama botol ya. Ini ada komen ya, Bang, request nama gelas pakai nama cewek gua, Piki. Dia nggak nontonin konten lu sih, tapi dia suka nontonin kontennya cewek lu, Kak Nasya. Oke, nggak apa-apa, Ubed. Karena nanti juga essence Nasya, dosa Nasya gue yang makan. Enggak lah, nggak bercanda ya. Oke, langsung aja kita cobain aja, dan kita bakal minum bersama ceweknya si Ubed, yaitu adalah Piki. Kita minum bersama Piki. Yuk, bismillah. Memperluas pasar, siapa tahu abis ini Piki nonton gue ya kan. Oke, langsung aja kita cobain kuahnya dulu guys. Oke, ini dia kuah-kuah keruhnya ini. Aduh, sumpah mantap banget ya. Tadi baru diguyur, gue lihat tuh kuahnya panas-panas, kelihatan asap-asapnya. Seruput dulu. Yuk, bismillah. Wah, gila. Rasa kuahnya tuh ya, menurut gue mirip kayak kuah coto. Tapi kuah coto kan mostly ada yang di serving dalam keadaan dia gurih tapi perlu di adjust, makanya di mejanya biasanya banyak kondimen-kondimen itu. Nah, ini versi yang udah di adjust nih kayaknya. Jadi kaldu sapi banget, ada aromatiknya, dan lu bisa lihat ya bawang-bawangannya, buset dah. Tuh, bejibun cuy, banjir ini tuh bawangnya noh. Jadi baru kuahnya aja gue udah demen banget ya. Ini yang bikin gue demen sama Konro Kareboshi sih. Ini dia pasti yang lu tunggu-tunggu adalah yang sesuai di thumbnail kan, gambar iga nih, lu lihat iganya deh. Gila, dikasih bumbu-bumbu kacang. Coba gue gigit dulu kali. Ini sorry banget nih, maaf ya. Ini iga-iga yang kelihatannya sih itoy, iga letoy. Cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Lu buat bumbu kacangnya dulu. Udah kelihatan bumbu kacangnya, gue gigit ya. Wah, bahkan sebelum review aja, kunyahan pertama gue, first bite gue, itu sudah memperlihatkan betapa lembutnya tekstur dari iganya ini. Dia menurut gue dia teksturnya lembut, masih kenyal juga, tapi nggak yang hancur lembut ya coy. Dan tadi kalau lu lihat footage-nya sendiri, dia sebenarnya tuh udah direbus sebelum dibakar gitu ya, dan udah dikenain sama kuah-kuah si konronya. Jadi emang selain udah aromatik sampai dalam, kenyalnya pun emang ini anti alot. Jadi lu kalau makan di sini kemungkinan kecil bahkan hampir mustahil lu dapat yang alot. Nih buktinya ya. Nasi dah. Jadi rasanya tuh kayak gurih, manis dari bumbu kacangnya juga, ada sedikit smoky-nya. Dan kita makan sama nasi dulu. Yuk, mari. Dan kalau lo mau tahu bumbu kacangnya kayak apa, dia tuh tekstur bumbu kacangnya kayak gini nih. Nah, dia tekstur bumbu kacangnya tuh, halus gini ya, tuh. Cukup halus, dan ini rasanya manis. Rasa manisnya cukup stand out gitu ya. Aroma dari bawang-bawangannya juga dapet. Jadi kalau dari segi rasa, bumbu kacangnya itu lebih mirip kayak bumbu kacang sate-sate Madura, coy. Dan ini masih ada daging-daging yang copot nih ya. Saking pasrah si iga ini, dagingnya pun ingin copot dari tulangnya, coy. Langsung aja kita sikat gini, taruh sini. Nasi kita guyur sama kuah kayak gini. Waduh, sumpah. Ini gawat ini guys, Nah, ini nasi yang udah kena kuah-kuah. Gue kolepin sama daging langsung. Daging yang copot tadi nih. Ya Allah, mantep banget ini. Yuk, mari. Potong ya.
Sebenarnya overall ya dari segi rasa menurut gue ini oke banget. Jadi gurih, manis, kenyal daging, aroma smoky, semuanya lu dapetin. Minusnya cuma satu. Yang gue dapet ini jadi kayak dia karena sistemnya ini ramai banget ya. Jadi ada beberapa yang udah dibakar gitu loh guys. Jadi udah ready dibakar. Nah ini gue dapet yang udah ready dibakar, makanya sensasi panas yang gue dapet tuh cuma dapat dari kuahnya. Sementara dari dagingnya sendiri, dari konronya sendiri, gue ngerasa kayak agak kurang dapat sensasi masih panasnya. Karena nggak pedes nggak gue, jadi gue bakal kasih sambal langsung ke konronya coy, kayak gini coy. Tuh, kita kasih sepanjang konro ya. Buset. Terlalu niat mas. Habis itu kita juga cerotin si jeruknya ke kuahnya kayak gini. Nice. Dan lo bisa lihat konro yang tadinya kelihatan lemah lembut menjadi sangar seperti ini ketika sudah diracik oleh Mas Hanif. Langsung gue makan ya. Yuk mari. Kuah masuk, kuah masuk. Kita masukin dulu kuah. Wah, sangar pak. Sangar nih pak. Mungkin gue bakal lanjutin ini. Ini menurut gue enak. Oke. Minusnya tadi dong satu. Dan gue penasaran, karena ini siang-siang. Sebenarnya sih ruangan ini dingin ya, ber-AC. Yang di bawah nggak ber-AC, kalau yang ini ber-AC. Dia ada 2 lantai deh. Cuman gue tetap butuh yang seger-seger. Di sini gue udah pesen es pisang hijau, tapi gue request tadi minta keluarnya belakangan. Kita panggil aja es pisang hijaunya biar keluar. Ya ini untuk dessertnya gue udah pesen. Di sini ada es pisang hijau ya. Ini es pisang hijau harganya 30.000 dan gue udah lama banget nggak makan es pisang hijau cuy. Tuh lu bisa lihat. Udah mantep banget sumpah. Hijaunya hijau banget loh. Tuh. Cobain nih. Ini pakai sirupnya gini, es serutnya. Yo guys. Bismillah. Gila, es pisang hijau enak banget sumpah. Wow. Yang gue suka di sini tuh dia pisang hijaunya, dia kenyal lembut, lu bisa lihat teksturnya mantap banget. Dan pisangnya sendiri udah manis coy. Tuh. Ini kenyal lembut nih, teksturnya suka gue. Apalagi pas ketemu si bubur sum-sumnya ini nih, yang rasanya gurih. Jadi tuh manis, gurih, kenyal, wangi dari pisang, sirupnya juga wangi. Es pisang hijau tuh emang salah satu dessert tradisional favorit gue coy. Gila, nggak pernah salah pak. Oke bang, jadi menurut lo bang, ini tuh dia overhype apa enggak? Apa beneran enak apa enggak bang? Bisa gue bilang ini masih enak karena emang ini jadi salah satu top of mind ketika lo pengen makan konro gitu ya di daerah Kelapa Gading. Ini masih jadi salah satu top of mind-nya di sini. Kalau misalnya dia apa namanya si konronya sendiri baru dibakar gitu dan masih panas, menurut gue better banget gitu ya. Karena dari segi rasanya sebenarnya udah oke. Apalagi nih es pisang hijaunya nih GG banget pak, parah pak. Oke, segitu aja. Namanya makanan selera, bisa aja nih cocok di gua, nggak cocok di lu, bisa juga sebaliknya. Segitu aja, sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.